Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke ini ya, atau mengulang lagi pelajaran logaritma seperti yang saya bilang kemarin. Nah, jadi itu kemarin kan kalian baru saya kenalkan sekedar teori sifat-sifatnya dan latihan soalnya. Nah, mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kalian lebih menarik, lebih mengerti gitu ya. Karena kemarin sih kalau saya tengok alhamdulillah dasar-dasarnya kalian udah ngerti. Nah, cuman kan agak sedikit jenuh juga kalau udah masuk ke dalam-dalamnya ya kan. Nah, seperti itu ya, kita mulai. Jadi kalian sebagai santri ini sebenarnya bisa mengaitkan semua ilmu itu ke dalam agama, termasuk dalam hal ini al-muluk dalam materi logaritma. Nah, di sini ada surah Al-Qur'an, saya tampilkan dulu Al-Muluk ayat ketiga dan 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya, Allah perlu ngajikan atau artinya aja nih? Ngajikan. Oke lah ya, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Boleh sama-sama ya kalau mau. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara al tara min futur. Summarji'il basara karrotai niyan qalib ilaikal mabsaru qasi'aw washasir. Jadi di sini kesimpulannya menunjukkan semua ciptaan Allah itu sempurna ya, karena Allah sendiri maha sempurna, tidak ada sedikit pun celahnya kan. Nah, dan juga maha besar. Nah, Allah bisa menciptakan segala sesuatu besar dengan sempurna. Nah, disinilah makanya kita belajar eksponen dengan logaritma. Itu makanya angkanya besar-besar, karena itu baru sepersekiannya dari kebesaran Allah, ya kan? Bilangan itu tidak bisa dibatasi. Begitu juga kekuasaan Allah tidak bisa kita batasi, gitu kan? Tidak terbatas. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia itu walaupun besar tapi teratur, ya kan? Misalnya benda-benda langit mengitari matahari, ya kan? Itu teratur, ya kan? Seperti ada dua video video bahasa Inggris dengan baiklah ya, silakan ditonton. Ini video dari Jerome Pauline. Berusaha ngertiin sendiri pakai kalimat gitu, dan aku menemukan ini. Aku harap teman-teman jadi tahu juga, jadi bisa ngerti logaritma itu apa sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita langsung ke bahasa matematika susah, ya kan? Gitu. Jadi kalian telah menonton videonya tentang sifat-sifat logaritma dari akun Jerome Pauline tadi, ya kan? Dimana Jerome Pauline itu YouTuber matematika. Harusnya sih anak-anak Gen Z SMA tuh banyak tahu Jerome Pauline tuh. Nah, saya tidak tahu kenapa kalian tidak tahu gitu kan. Nah ya, jadi saya akan buatkan peta konsepnya. Silakan kalian tulis agar kalian lebih ngerti ya. Silakan ditulis di sini peta konsep sifat logaritma. Nampak ya? Nampak dah tuh, tunggu. Ngeblur kena dia tuh. Nah, sebentar, dia masih loading. Nah, masih loading dia. Tadi dari HP saya buka sih, itu cepat. Mungkin saya ganti dulu internet lah karena loadingnya lama dari HP. Sini saya catatkan papan tulis ya, sifat-sifat logaritma itu ya, seperti ini. Peta konsepnya. Baiklah, jadi silakan kalian pahami dan tulis
peta konsep dari sifat-sifat logaritma. Ini sifat-sifat yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, ya. Mulai dari sifat dasar di situ adalah ada dua sifat dasar logaritma. Kalau A log A sama dengan 1, artinya kalau basis dan absisnya sama, dia 1. Karena bilangan berapapun kalau dipangkat 1 hasilnya tetap A pangkat 1 hasilnya tetap A. 10 pangkat 1 tetap 10, 5 pangkat 1 tetap 5. Nah, kemudian A log 1 sama dengan 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Itulah baru datang itu langsung nyaut. Coba dengarkan dulu. Nah, seragam pakai ya. Mana seragamnya? Tadi di sini Pak, ada siapa yang lewat? Nah, kemudian penjumlahan, sifat penjumlahan itu kalau misalnya absisnya dikali, misalnya log X kali Y, misalnya log 2 kali 4, log 3 kali 4, log 3 kali 5, berarti dia sama dengan log X tambah Y. Misalnya log X, log 3 kali 5, berarti log 3 tambah log 5, kayak gitu. Ya. Nah, sifat pengurangan seperti ini, kalau dia dibagi absisnya, maka pas dipisah dia dikurang. Log X bagi Y sama dengan log X kurang log Y. Nah, kalau pangkat, kalau absisnya punya pangkat, basisnya punya pangkat, maka pangkatnya bisa pindahkan ke depan, jadi mengalihkan logaritmanya. Dan terakhir, kalau logaritma antara basis dan absis itu bisa dibalik, syaratnya dia jadikan pecahan 1/. Jadi X log Y sama dengan 1/Y log X, seperti ini. Jadi salah satu manfaat atau kegunaan ilmu logaritma di kehidupan itu adalah untuk mengukur kekuatan gempa bumi dan pH suatu larutan. Nah, apa tuh pH? Mungkin ada yang tidak tahu pH tuh. pH itu tingkat keasaman suatu larutan. Larutan itu zat cair ya, bisa air, bisa minyak ya. Nah, misalnya yang paling sering kalian jumpa itu tahu air mineral prestilin gitu kan, yang hijau tuh, ininya hijau, prestilinnya agak mahal tuh kan. Itu kan kenapa agak mahal? Karena pH-nya tuh rendah ya kan, sesuai untuk lambung kita gitu kan. Nah, jujur kalau untuk pH itu saya kurang tahu mendalam. pH itu kan ilmu kimia ya. Nah, tapi ilmu sains kan, IPA, fisika, kimia itu kan hampir semuanya bergantung pada MTK ya kan. Jadi MTK itu dasar dari ilmu sains, salah satu dasarnya kan. Jadi kalau misalnya orang sains, orang fisika, ilmuwan kimia itu biasanya bagus MTK-nya. Nah, tapi kalau orang MTK kayak saya belum tentu bagus sainsnya gitu. Karena MTK itu dasarnya, syaratnya gitu kan. Nah, baik. Jadi kenapa digunakan untuk mengukur ilmu logaritma untuk mengukur kekuatan gempa bumi? Misalnya nanti kalian ada yang bekerja di BMKG misalnya kan. Nah, itu karena ya, nah ya, ini ada penjelasannya menurut ChatGPT. Kita lihat di ChatGPT ya. Mengapa logaritma digunakan untuk mengukur pH, nah atau tingkat keasaman suatu larutan? Karena konsentrasi ion H+ dalam larutan dapat bervariasi sangat besar, ya kan? Nah, misalnya konsentrasi ion H+ bisa berkisar dari 1 mol per liter sangat asam hingga 10 pangkat negatif 14 mol per liter sangat basa. Nah, 10 pangkat min 14, ini kalian jangan fokus ke tingkat keasaman. Kalau kalian belum paham tidak masalah, karena kan ini kan ilmu kimia. Nah, kuncinya nih di sini nih. Nah, 0, min 14 itu kan sama dengan 0,00. Pokoknya di belakang koma ini ada 13 angka, ada 14 angka. 0-nya 13, 1-nya 1, jadi 14. Nah, 14 angka, ya kan? Nah, ini kan rumus pH. Nanti ini tentang pH dan keasaman juga ada di LKPD ini. Nah, nanti bisa kalian diskusikan atau boleh lihat ChatGPT di sini, tidak apa-apa gitu kan. Nah, atau disalin saja gitu. Nah, intinya ini untuk memudahkan penulisan baik eksponen maupun logaritma, untuk memudahkan penulisan angka-angka yang besar. Nah, kalau contoh lain tuh misalnya kecepatan cahaya, sempat tersinggung kan? Kecepatan cahaya itu kan tidak salah 300 juta kilometer per detik ya kan.
Nah, itu bisa disingkat menulisnya 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Nah, dan misalnya juga digunakan untuk mengukur gempa. Nah, skala Richter. Nah, ini rumus gempa ya, rumus gempa skala Richter log 10 log. Nah, jadi basis ini bisa ditulis kecil-kecil di atas di sini, bisa juga di bawah kecil-kecil sini ya. Jadi jangan bingung. Kalau kalian buka dari HP atau dari komputer, biasanya kecil-kecil di sini dia. Kalau saya kan kecil-kecil di atas tuh, ya kan? Di sini nih, nah nih misalnya di sini. Ini absisnya bisa di sini kecil-kecil, bisa juga di sini kecil-kecil, ya. Di komputer atau di HP kalian, ya kan? Kalian HP-nya bisa semua, saya yakin tentang mencari logaritma. Biasanya itu dia di rotate, ya kan? Kan langsung banyak menunya tuh. Salah satunya adalah logaritma. Kalau buka kalkulator. Nah ini ya, ini A per A0 ini maksudnya adalah A0 tuh kekuatan gempa sebelumnya dengan kekuatan gempa setelahnya. Seperti itulah kira-kira kalau bahasa awamnya. Nah ya, jadi intinya kenapa logaritma bisa digunakan untuk mengukur pH dan gempa bumi, karena untuk konsentrasi ion H+ tuh ya, H+ tuh hidrogen ya, bervariasi dari 1 sampai 10 pangkat min 14, rentangnya terlalu besar. Kalau untuk gempa bumi, energi gempa dapat berbeda hingga jutaan kali. Nah, perlu skala yang menempatkan rentang ekstrim. Nah, seperti itu ya. Silakan bagikan LKPD-nya, lalu bentuk kelompok dengan teman-teman yang menurut kalian bisa saling membantu. Ya, kalau lebih LKPD-nya kembalikan. Tulis nama kelasnya di situ, tanggal juga. Kemudian jawab yang pertama, kegiatan awalnya tuh kalian observasi video Jerome Pauline tadi ya. Yang udah nonton ya mungkin masih ingat. Perlu diputar lagi dah video Jerome Pauline lagi tadi tuh. Udah. Sedang berdiskusi atau mengerjakan soal pada LKPD. Ini karena bakterinya membelah diri setiap 5 jam, yang ditanya 20 jam kemudian ada berapa, maka perlipatannya 4 kali, ya kan? 20 jam dibagi 5 jam. Nah, 500 kali 500, awalnya bakterinya ada 500. Nah, 20 jam kemudian ada berapa, ya kan? Berarti banyak awal bakterinya 500 dikali 2 pangkat 4. 4 ini dari sini ya. Dan karena dia membelah diri berarti kan menjadi 2 setiap 5 jam sekali, ya kan? Nah, 4 periode kemudian dia akan berjumlah segini gitu ya. Nah, ya bisa dipahami ya. Nah, setelah kalian sudah selesai ya kan mengerjakan soal-soal LKPD, pada kegiatan pembuka atau observasi video, terus kegiatan inti sama penutup ya. Nah, kalian isi angket yang di belakang, angket minat belajar matematika, dalam hal ini materi logaritma ya. Nah, dicentang ya, silakan diisi. Nah, sudah selesai semua kayaknya kan LKPD-nya? Sudah, Pak. Diisi. Yang udah boleh dikumpulkan. Kumpulkan di ini ya, di sini ya, meja sini ya, kumpulkan ya. Nah, habis itu duduk bentar, nanti kita tutup. Nah, baiklah, sudah dikumpulkan LKPD-nya ya. Baiklah, kira-kira dengan pelajaran logaritma dari video dan kita coba kaitkan dengan kehidupan, walaupun mungkin dalam hal ini gempa sama pH ya yang kalian tidak belajar di IPA karena kalian IPS kan. Nah, tapi setidaknya adalah kita kaitkan. Nah, kira-kira ada tak nyangkut di kepala atau ngerti gitu dak? Ada tak nyangkut di kepala? Ada, Pak.
Saya semoga ada bisa dimengerti. Nanti semoga ada kesempatan lagi kita bisa cari contoh yang lebih familiar bagi kalian agar kalian bisa lebih ngerti. Ya, oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Nah, ya, jadi kita kaitkan nilai Islam dengan logaritma adalah bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan teratur kan, dan besar juga seperti itu ya. Nah, oke, silakan baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.